Dapur Catering Haji Indonesia di Madinah bukan sekedar tempat memasak biasa. Disinilah ribuan porsi makanan untuk jamaah haji Indonesia disiapkan setiap harinya. M. Suhendi, koki utama dapur ini bercerita tentang berbagai tantangan yang mereka hadapi. Menurutnya, memasak untuk jamaah itu tidak mudah karena bumbu dari Indonesia harus diolah ulang untuk menjaga cita rasa khas Nusantara. Setelah matang, makanan ini didistribusikan ke hotel dengan pengawasan suhu yang ketat. Dadang Suherman, tenaga ahli pengawas konsumsi haji, menekankan pentingnya hal tersebut. Dengan pengawasan ketat dan cita rasa Nusantara, diharapkan jamaah bisa beribadah dengan tenang. Setiap jamaah akan menerima total 127 kali makanan selama berada di Arab Saudi. Jumlah itu terdiri atas 84 kali makan di Mekah, 27 kali makan di Madinah, dan 15 kali makan saat berada di Armuzma, ditambah 1 kali snack berat. Dadang menyebutkan jenis makanannya pun sudah diperhatikan secara cermat. Untuk fase Armuzma, jemaah diberikan makan 3 kali sehari, paling banyak 15 kali selama di dalam tenda-tenda ibadah. Menu makanan disiapkan dengan standar gizi dan keamanan tinggi, serta sesuai selera jemaah Indonesia. Sementara itu, jemaah di Madinah dan Mekah, penyajian konsumsi dilakukan secara sistematis oleh catering yang telah dikontrak langsung oleh Kementerian Agama melalui syarikah penyedia layanan resmi Arab Saudi. Dengan total jemaah reguler sebanyak 203.320 orang, Kemenak memproyeksikan didistribusikan makanan mencapai 25 juta box. Angka tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Oh, jadi hancur kalau soal wih. Paling banyak. Haji ya? Ini dipecah ini. Kalau yang ini aman nih. Bumbu kuning. Nah, ini bumbu kuning aman. Nasi kuning kan udah enak ya. Tapi kebanyakan ada yang nambahin lagi apa gitu. Daun. Ini ya? Oh, kalau pabrikan ada. Ini kan udah nggak pakai santan. Ya, makanya rempah-rempahnya barangnya kita campur. Oh, Campur. kalau bau gini mah nggak ini ya? Nggak pengaruh gitu. Kayak misalkan Suka segini. suka. Bumbu putih base buat nasi goreng. Nah, jadi di cover atau ditutup boxnya itu kan di sini pakai box ya, tidak buffet. Jadi di boxnya itu sudah ada aturan makan, di mana kalau makan pagi itu hanya sampai jam 9, tadi dikirim jam 6 pagi kan,
itu boleh dikonsumsi hanya sampai jam 9 pagi. Setelah itu harus dibuang kalau tidak dimakan. Nah, ini yang jadi PR kita semua dan para juru masak dan catering harus mengedukasi jamaah. Nah, kalau untuk makan siang itu mulai dari jam 5 jam 6 udah dikirim. Makan siang itu jam 11 sudah dikirim. Expirednya jam 3 nggak boleh. Jam 14 tuh jam 16 tuh jam 4 ya. Jam 4 sore udah nggak boleh dimakan. Nah, nanti makan malamnya hanya sampai jam 9 malam, jam 21. Nah, gitu. Jadi kendalanya biasanya kan yang ibadah lewat jam 9 malam baru makan malam. Nah, itu yang ngeri, kita ya harus terus edukasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.